Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya di bidang kuliner yaitu yang bernama Bakso Cinta. Oke, sebelum saya mulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Daniel Santoso, NIM 185101113 dari kelas Komunikasi Bisnis D. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah apa sih tujuan penyusunan bisnis plan ini? Yang pertama, untuk memahami struktur dan strategi pemasaran dan perusahaan yang lebih baik lagi. Sebagai pedoman untuk terus mengembangkan bisnis. Untuk memprediksi perhitungan keuangan. Sebagai pedoman untuk menjalankan bisnis. Sebagai pedoman untuk memasarkan bisnis. Mengetahui detail pasar yang diinginkan. Dan untuk mencatat flow keuangan bisnis. Dengan adanya pembuatan bisnis plan ini, saya mengharapkan bahwa nantinya sirkulasi keuangan saya berjalan teratur dan saya dapat terus mengembangkan usaha ini serta mendistribusikan agar dapat tersebar luas di lokasi yang sudah saya targetkan. Bisnis kuliner menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Berbagai makanan muncul dengan ragam kreativitas yang menarik. Makanan biasa dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual yang tinggi. Salah satu makanan yang biasa kita temui adalah bakso. Bakso merupakan jadi makanan khas dari Kota Malang. Bakso adalah salah satu bisnis kuliner yang resikonya terbilang cukup kecil. Oleh karena itu, menjadi alasan saya untuk memilih bisnis kuliner Bakso Cinta ini. Adapun tujuan bisnis Bakso Cinta ini adalah tentunya untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produk dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Oke, untuk selanjutnya adalah nilai produk yang akan ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan. Ada 3, yaitu kecepatan produksi, variasi produk, dan juga harga. Untuk kecepatan produksinya, Bakso Cinta ini dihitung dari pukul 6 pagi saat berbelanja ke pasar untuk membeli bahan baku, dan untuk proses masaknya sendiri selesai sekitar sampai jam 9 atau 10 pagi, sehingga dikira-kirakan kecepatan produksinya ini 4-5 jam. Dan setelah selesai masak sekitar pukul 9 atau 10 pagi itu Bakso Cinta sudah bisa melayani konsumennya. Untuk variasi produknya sendiri, Bakso Cinta terdapat 3 varian. Varian pertama yaitu bakso cinta, kedua bakso mercon yang rasanya pedas, dan juga terakhir ada mie ayam bakso. Untuk harganya sendiri terbilang cukup terjangkau, sebesar 10.000 per porsi, yang diharapkan dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. Oke, selanjutnya adalah profil perusahaan. Yang pertama ada sejarah. Awal berdirinya Bakso Cinta didirikan pada tahun 1998, dirintis oleh orang tua pemilik Bakso Cinta yaitu saya. Dan pada tahun 2018 lalu saya mulai mengembangkan dan memperluas usaha sebanyak 2 cabang di Malang Selatan. Dan dikelola sampai sekarang tentunya. Untuk pemilik saya sendiri, Ahmad Daniel Santoso. Adapun untuk visi dan misi Bakso Cinta ini, untuk visi adalah menjadikan Bakso Cinta sebagai usaha terkenal dengan berbagai rasa dan varian untuk memuaskan para konsumen. Untuk misinya sendiri ada 4. Yang pertama, mengutamakan kualitas dalam pelayanan, berorientasi kepada kepuasan konsumen. Contohnya kita harus mendengar apa tanggapan dari konsumen, lalu bisa kita perbaiki di kemudian untuk selanjutnya. Dan misi ketiga, mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis lainnya untuk memperluas usaha. Salah satunya adalah membuka cabang baru lagi. Dan yang terakhir, mengembangkan inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Untuk lokasi operasionalnya berada di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.
Donomulyo ini adalah salah satu kecamatan yang berada di Malang Selatan. Lokasinya cukup strategis karena cukup dekat dengan pantai Malang Selatan. Untuk lokasi pemasarannya, bakso cinta ini terdapat di Malang tentunya dan juga di Bali. Oke, untuk selanjutnya adalah analisa market atau pasar. Yang pertama ada profil konsumen. Produk bakso cinta dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat dari usia kanak-kanak hingga orang dewasa. Untuk potensi segmentasi pasar dan pesaingnya, melihat pulang pasar saat ini banyak yang membuka warung bakso. Dalam mempertahankan persaingan dalam produk yang sama, bakso cinta berusaha untuk menjaga mutu, rasa, dan harga agar bisa dijangkau oleh semua kalangan. Adapun untuk struktur perusahaannya, yang pertama ada owner, saya sendiri. Lalu tentunya dalam mengembangkan bisnis supaya semakin maju membutuhkan beberapa orang yang dibutuhkan, seperti manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM, dan tidak lupa para karyawan juga. Adapun tugas-tugas dari struktur ini, yang pertama ownernya memiliki beberapa tugas, yaitu tentunya memimpin usaha dengan menerbitkan kebijakan usaha, memilih, menetapkan, mengawasi tugas karyawan dan kepala bagian, dan juga menyetujui anggaran perusahaan dan lain-lain. Manajemen operasional sendiri memiliki tugas yaitu mengelola dan meningkatkan efisiensi bahan operasi usaha dan juga teknologi seperti mesin dalam pembuatan. Lalu menentukan standar kontrol kualitas produk dan juga tentunya mengawasi jalannya proses produksi. Untuk manajemen keuangan sendiri memiliki beberapa tugas, yaitu merencanakan, mengatur, dan mengoperasikan roda keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban. Dan untuk manajemen pemasaran, tugasnya merencanakan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren di pasar, melakukan identifikasi dan meramalkan peluang yang akan terjadi di pasar, merencanakan perkembangan jaringan pemasaran, dan juga bisa melakukan tindakan pencegahan dalam menghadapi sepinya orderan. Karena minyak bakso cinta ini tidak hanya dijual di warung saja, tetapi juga seringnya dapat orderan dari acara-acara seperti pengajian, acara kantor kelurahan, dan lain sebagainya. Untuk tugas dari manajemen SDM, yaitu membantu owner dalam hal mengatur internal dan usaha, termasuk mutasi karyawan, konflik, dan juga kinerja karyawan. Untuk selanjutnya yaitu ada produk. Bakso cinta memiliki beberapa varian dan juga harga seperti yang ditampilkan tersebut. Untuk varian bakso cinta sendiri seharga 10.000 per porsi. Isinya adalah satu pentol cinta yang berbentuk love yang menjadi ciri khas atau keunikan sendiri dari bakso cinta, dan juga menjadi salah satu alasan dinamakan warung bakso cinta. Untuk isi yang lain ada mie kuning, mie putih, tahu coklat, pangsit goreng, dan juga pangsit basah. Untuk varian yang berikutnya yaitu bakso mercon. Untuk varian ini sangat cocok bagi pecinta kuliner pedas karena di dalam pentol mercon ini terdapat daging cincang dan juga cabai yang rasanya tentunya sangat pedas dan juga enak. Untuk isi dari satu porsi bakso mercon ini terdapat satu pentol mercon, pangsit goreng, pangsit basah atau siomay, mie kuning, mie putih, dan juga tahu putih dan juga tahu coklat. Untuk harga satu porsinya sama seperti bakso cinta 10.000. Dan untuk varian lainnya yaitu ada mie ayam bakso. Untuk harga juga sama 10.000 satu porsi. Isinya ada mie dan juga daging ayam dan juga 4 pentol kecil.
Untuk konsumen atau pelanggan bisa request ingin memilih pentol kasar atau pentol halus. Untuk selanjutnya adalah strategi pemasaran. Bakso Cinta menggunakan strategi pemasaran 4P, yaitu product, price, promotion, dan juga people. Untuk P yang pertama yaitu produk, artinya melakukan inovasi dalam pembuatan produk dan juga produk harus berkualitas dan sehat. Sehat di sini maksudnya Bakso Cinta tidak menggunakan bahan pengawet, bahan pengenyal, atau bahan pemutih. Untuk P yang kedua yaitu price, harganya cukup terjangkau, hanya 10.000 per porsi. Untuk P yang ketiga yaitu promotion, Bakso Cinta melakukan promosi di media sosial, contohnya WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Bakso Cinta juga menyediakan jasa antar GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Untuk sistem pembayarannya sendiri juga bisa dilakukan dengan COD dan e-wallet. P yang terakhir adalah people, artinya pelayanan yang tidak boleh mengecewakan. Penjual yang fast respon, ramah, dan berattitude atau sopan. Untuk selanjutnya adalah analisis SWOT atau SWOT. S-nya itu strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, dan juga T-nya threat. Untuk strength atau kekuatan ini ada beberapa kekuatan dari Bakso Cinta, yaitu bahan bakunya fresh atau baru, pengolahannya terjamin higienis, memiliki rasa yang khas dan bentuk yang unik, dan juga harganya ekonomis sesuai harga di pasaran. Untuk weakness, kelemahan, bahan bakunya atau produknya tidak tahan lama dan juga gak mudah ditiru oleh pesaing lainnya. Untuk opportunity atau peluang, diantaranya memiliki tempat yang strategis dekat dengan sekolahan, SD, SMP, dan juga kantor kelurahan. Lalu di pinggir jalan utama menuju tempat wisata Pantai Malang Selatan. Selain itu, peluang lain adalah pangsa pasar yang luas, masyarakat yang konsumtif, dan bahan baku yang mudah didapat. Untuk yang terakhir ada ancaman atau threat. Di antaranya banyak saingan yang sudah lama dikenal konsumen, terutama di Donomulyo. Harga bahan baku yang fluktuatif atau sewaktu-waktu bisa naik atau turun. Contohnya cabai. Cabai di sini biasanya harganya akan melambung tinggi pada saat musim hujan. Untuk ancaman lainnya mungkin penjual lain atau pesaing lain menjual dengan harga yang lebih murah. Oke, selanjutnya adalah proyeksi modal atau keuangan. Untuk tabel yang pertama di sebelah kiri yang berwarna biru adalah tabel modal tetap yang terdiri dari bangunan dengan harga 100 juta rupiah, tanah 90 juta, instalasi bakso 4 juta, dandang bakso dan mie 800.000, meja 2 juta, kursi 6.400.000, freezer 3 juta, kompor 1.200.000, mangkok, sendok, dan garpu 500.000, dan peralatan lain 1 juta. Sehingga jika ditotalkan jumlahnya adalah 208.900.000 rupiah untuk modal tetap. Untuk tabel yang di sebelah kanan adalah tabel pengeluaran belanja bahan baku harian atau satu hari. Untuk daging sapinya sebesar 735.000, mie ayam 60.000. Biasanya mie ayam itu dibeli 6 kilo dan daging ayam 5 kilo itu 150.000. Tahu goreng, tahu putih 50.000, kulit pangsit 40.000, bahan baku minuman
seperti gula dan lain-lain itu 200.000, bumbu dan bahan lainnya 200.000. Sehingga jika di total harganya jumlahnya itu mencapai Rp1.485.000. Oke, untuk selanjutnya adalah tabel omset produksi dan penjualan rata-rata satu hari. Untuk varian bakso cinta ini biasanya bisa mampu menghabiskan 90 porsi dengan harga satuannya 10.000, maka hasil penjualan perharinya sebesar 900.000. Untuk bakso mercon 80 porsi, hasil penjualan perharinya 800.000. Untuk mie ayam bakso 70 porsi dengan harga satuan 10.000 juga, maka hasil penjualan perharinya 700.000. Dan untuk minuman mampu mencapai 100 gelas dengan harga satuan 3.000, hasil penjualannya 300.000. Untuk minuman ini variannya ada es teh, teh hangat, es jeruk hangat, dan juga aqua dan pucuk harum. Untuk tabel yang terakhir paling bawah adalah penghasilan rata-rata per hari dan per bulan. Untuk pertama adalah hasil penjualan per hari yang tadi 2.700.000 dikurangi biaya produksi, ada belanja bahan baku harian 1.485.000 dikurangi upah tenaga kerja karyawan sebanyak 4 orang seharinya, pengeluaran 360.000, listrik dan air sehari 20.000, dan lain-lain 50.000. Sehingga untuk menghitung laba rata-rata per harinya, hasil penjualan per hari dikurangi biaya produksi, yaitu 2.700.000 dikurangi 1.915.000, total jumlahnya 785.000 untuk laba satu hari. Untuk menentukan laba per bulannya, maka 785.000 dikalikan 30 hari, maka totalnya Rp23.550.000. Adapun kurikulum vitae atau CV dari pemilik saya sendiri, nama Ahmad Daniel Santoso, tempat tanggal lahir Malang 3 Juli tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Dusun Bandung RT 2 RW 1, Desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Status belum menikah, email ahmaddanielsantoso87@gmail.com. Nomor HP 0882 357 27644. Untuk pendidikan S1 Manajemen 2018 sampai sekarang di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya presentasikan mengenai bisnis plan saya di bidang kuliner yang bernama Bakso Cinta. Mohon maaf atas kurangnya dan juga mungkin ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.